Di Dressrosa, kita mengenal Doflamingo yang memerintah dengan tangan besi. Dia memaksa ribuan orang dan juga makhluk kecil menjadi buruh paksa di pabrik buah iblis mainan gelap dan juga penuh penderitaan. Dia mengambil keuntungan yang besar dari bisnis ini dengan mengorbankan kemanusiaan dan juga kebebasan rakyatnya dan memperkuat kekuasaannya dengan eksploitasi brutal dan juga kekerasan. Fenomena eksploitasi sistemik ini nyata juga terjadi di Republik Demokratik Kongo atau DRC yang menyimpan 60-70% cadangan dan juga produksi kobalt dunia. Kobalt itu adalah bahan baku utama baterai lithium-ion untuk keperluan teknologi modern. Ironisnya nih ya, lebih dari separuh pasokan kobalt dunia ini ternyata berasal dari tambang ilegal yang dikendalikan oleh kelompok bersenjata ilegal juga seperti M23, RCD Goma, dan juga ADF. Di bawah ancaman kekerasan, para penduduk lokal bahkan termasuk anak-anak dipaksa bekerja dengan kondisi lingkungan yang sangat berbahaya dengan upah yang rendah dan mereka juga nggak mendapatkan perlindungan. Para buruh ini bekerja 12 sampai dengan 24 jam dalam lingkungan yang penuh resiko kecelakaan dan juga beracun. Sementara itu polusi tambang merusak ekosistem dan juga kehidupan masyarakat sekitar. Jadinya nih, masyarakat sekitar tuh kayak nggak punya pilihan mata pencaharian lain selain menjadi buruh di pertambangan ilegal. Perusahaan tambang asing, utamanya tuh dari Tiongkok seperti Kongo, Dongfang Mining International dan juga Huawei Cobalt adalah perusahaan yang meraup keuntungan yang besar banget dari eksploitasi ini. Di sisi lain nih ya, para elit politik di ASEAN ini sebenarnya meraup keuntungan dari korupsi dan juga kolusi dari mega proyek ini tanpa memperdulikan penderitaan rakyatnya sendiri. Ironisnya nih ya, kobalt dari penderitaan ini adalah bahan vital utama baterai handphone dan juga kendaraan listrik yang kamu gunakan setiap hari. Dan permintaannya secara global tuh terus-menerus naik dan akhirnya memperpanjang siklus konflik dan penindasan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Dan sampai sekarang nih ya, luka akibat penambangan kobalt ilegal di DRC ini masih terbuka. Aku tuh jadi kepikiran kayak gini nih ya, kalau Doflamingo memaksa rakyat di Dressrosa untuk memproduksi buah iblis yang bakalan dia jual ke Kaido, apakah kita nih sebagai pengguna handphone dan juga kendaraan listrik yang tanpa sadar meraup keuntungan dari penderitaan para penambang kobalt di DRC ini bisa disandingkan dengan Kaido dan juga anak buahnya? Gimana menurut kamu?